Teman-teman semua, nama saya Anastasia Rachel dan saya dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan pelajaran ekonomi kelas 10 tentang unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terbagi atas beberapa. Yang pertama ada man atau manusia. Man ini merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah faktor yang paling menentukan atau faktor yang paling penting. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai suatu tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua itu adalah materials atau materi. Materials atau materi ini terbagi atas dua bahan, yaitu bahan setengah jadi dan bahan jadi. Di dalam dunia usaha, selain terdapat manusia yang ahli di bidangnya, juga harus terdapat atau menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Tanpa materi, tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki atau hasil yang diingini. Yang ketiga itu ada mesin atau mesin. Mesin atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi suatu pekerjaan. Kita lanjut. Yang keempat ada metode atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode kerja. Sebuah metode kerja dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sarana, fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Maka kegiatan manajemen akan berjalan sangat lancar. Yang kelima itu ada money atau uang. Uang merupakan alat penting dalam mencapai suatu tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada market atau pasar. Market atau pasar ini sangat berperan penting karena fungsi dari itu adalah untuk memasarkan produk suatu barang. Nah, jika barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam suatu perusahaan. Karena itu, agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Pasar merupakan faktor yang selalu berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasar dan bukan merupakan kebijakan dari manajemen. Dan market adalah wilayah untuk memperluas sasaran dari kegiatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.